udah ngantuk, nanti sama saya juga ngantuk ya. Oke, bentar ya, saya membuka itu dulu, presensi dulu. Saya lupa belum saya buka presensinya. Presensinya yang kemarin ya, yang tanggal berapa? 5 April ya, itu ya nanti ya. Saya buka dulu satu-satu. Oke, nanti yang tanggal 5 April yang belum presensi, silahkan ya, nanti silahkan presensi. Sudah saya buka dari jam 8, nanti sampai jam berapa ya, kalau nggak salah jam 8 malam juga ya. Yang penting secepatnya, saja ya. Yang penting secepatnya. Terima kasih ya, Kak. Oke, sampai tidak lupa. Oke, nah kemarin kita, sebentar saya share dulu ya, saya share screen dulu. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini ya tentang login ya. Nah, jadi dalam login nanti kita akan membuat session ya. Nanti ya kita akan membuat session. Oke, jadi fungsinya itu buat apa sih ya? Session itu dalam login. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita mau login ya. Aplikasinya namanya apa ya? PBD 18 ya. Oke. Nah, kalau kita login itu nanti kan misalkan mau diarahkan, nah, misalkan saya mencoba dulu ya. Oke, misalkan kalau kita login ya, misalkan saya login, saya itu
setelah login itu mau kita arahkan ke kontrol user. Nah, jadi langsung kontrol user. Jadi kalau tidak melalui halaman login dan user password-nya benar, jadi kita tidak bisa masuk ke sini. Ya, nah saya mau membuat seperti itu. Jadi nanti session itu kita gunakan di bagian ini. Jadi untuk membaca sessionnya itu sessionnya itu yang kita buat itu sudah bernilai true atau belum. Nah, kalau misalkan sudah bernilai true, berarti kan kita sudah login. Nah, baru kita bisa masuk ke controller user. Nah, jadi di sini nanti akan diberi pembatasan, ya, pembatasan seperti ini. Jadi seperti ini. Jika sessionnya dia salah, false, tapi kan nanti kita membuat true ya. Tapi kalau false, nanti dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, dia akan diarahkan ke controller login lagi, bukan di controller user. Nah, tapi kalau nilainya itu benar, true, dia baru diarahkan ke sini. Nah, fungsinya seperti itu. Kemarin kita sudah mempelajari apa namanya construct ya. Di sini sekarang akan kita pakai construct-nya ya. Ini construct. Oke, jadi seperti ini intinya ya. Jadi fungsi dari ini ya, fungsi dari penggunaan session ini. Jadi kalau dia masih bernilai false, kita tidak akan bisa masuk di halaman ini. Nah, misalkan saja ini kita copy paste ya, kita copy paste. Kita mau masuk ke ini lagi. Nah, dia tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa karena nilainya sessionnya dia masih bernilai false. Dia masih bernilai false. Karena kita belum membuat session yang digunakan untuk masuk di halaman halaman user tadi, di controller user tadi, di controller ini. Kita belum membuat session di sini. Nah, makanya kalau kita misalkan mengetikkan sini, nah, user ya, user kita enter, nah kita tidak bisa masuk di halaman yang utama tadi. Kecuali kalau kita sudah membuat sessionnya lewat sini ya, namanya apa ya, lupa saya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, misalkan seperti ini ya. Kita copy, misalkan ini saya ganti dulu. Ya. Nah, ini saya paste. Nah, karena kita kan sessionnya sudah kebaca tadi bernilai true, kalau kita enter ya nanti dia bisa masuk. Ya, tapi kalau tidak melalui halaman login, untuk masuk sini tidak melalui halaman login, nah kita tidak akan bisa masuk di sini. Nah, itulah gunanya kita menggunakan session di dalam login. Nah, selain itu kita juga dapat memanggil nama sessionnya. Nah, ini. Yang login tadi namanya siapa? Username-nya kan Rohim, tapi namanya misalkan ini ya, Doni Kumara Jati ya. Nah, di sini kita memanggil nama sessionnya. Doni Kumara Jati. Ini ya, kita memanggil nama sessionnya. Nah, ini gunaan dari salah satu kegunaan dari session ya. Nah, mungkin teman-teman nanti juga akan barangkali waktu mengeksplor teman-teman akan mengenal namanya cookies ya. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan cookies dalam CI ya. Nanti silakan dipelajari juga ada itu ya. Kita bisa menggunakan cookies juga. Oke. Saya mulai ya dari depan ya. Nah, di sini nanti pada materi ini nanti kita akan membuat sebuah halaman ya, namanya halaman login. Halaman login. Setelah kita login, nanti akan kita arahkan ke mana? Kita arahkan ke controller user. Controller user itu yang mana? Yang ini tadi. Kita membuat controller baru. Kemarin kan belum buat ya, ini baru. Nah, ini. Nanti akan diarahkan ke sini. Oke, pertama yang akan kita pelajari apa dulu? Yang pertama, mungkin teman-teman perlu mengenal dulu ya, apa sih itu session? Ya. Jadi di sini session itu suatu apa ya, cara yang digunakan untuk menyimpan variabel jadi pada suatu server komputer. Jadi variabel itu bisa dipanggil ya di berbagai halaman di berbagai halaman di dalam web tersebut. Jadi dalam session itu nanti bisa menyimpan sebuah informasi ya dalam bentuk variabel tadi ya, yang disebutkan tadi dalam bentuk variabel ya yang tersimpan di server komputer tadi. Nah,
Jadi nanti pengguna itu dapat menggunakan dapat memanggil session itu di berbagai halaman web. Dapat memanggil session di halaman web yang sedang mereka di halaman web yang sudah mereka istilahnya buat sessionnya itu tadi. Ini bisa digunakan di dalam suatu page halaman webnya. Ya. Jadi di sini bisa menyimpan. Ya ini sifatnya kalau untuk menyimpannya jangan usah banyak-banyak ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Jadi session ini bisa dibuat ya dan juga bisa dihapus. Ya, kita bisa membuat session, terus bisa menghapus session. Nah, mau bisa menghapus satu persatu variabelnya atau langsung semuanya. Nah, ya ada banyak cara tergantung kebutuhan ya. Oke, yang pertama ya, kalau kita ingin menggunakan session ya kemarin kan kita sudah menggunakan pengaturan di dalam library-nya ya, di dalam autoload ya. Nah, kita kan kemarin menggunakan database, jadi kan ini library database-nya harus dipanggil. Nah, sekarang kita kan ingin menggunakan session ya, ini library session-nya juga harus dipanggil juga. Nah, kalau sudah dipanggil ya, diaktifkan ya, bagian ini ya teman-teman ya, bagian config autoload. Nah, autoload, cari yang library, nah library session, nah ini ya. Silakan diaktifkan yang belum aktif. Kemarin kan database, sekarang yang session. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah halaman web untuk halaman loginnya. Nah, kira-kira kita akan membuat tampilan halaman loginnya seperti ini. Simpel saja ya, simpel saja. Kira-kira seperti ini. Nah, ini saya seperti ini. Ini ya, simpel ya, buat simpel. Nah, kemarin kan untuk membuat template-nya kan kita bisa menggunakan apa? Bootstrap ya. Kemarin kita menggunakan Bootstrap. Jadi di sini saya mengambil template yang pertama dulu, yang dari sini ya. Saya ngambilnya dari pendaftaran ini, pendaftaran mahasiswa. Ini kemudian ini saya pakai semua nih. Ini saya pakai. Ini sampai sini saya pakai. Ini saya pakai semua. Jadi saya memodifnya pada bagian ini. Jadi yang saya gunakan hanya ini aja. Ini saya buang. Ini saya buang ya. Terus ini juga saya buang. Ini saya buang. Nah, jadi saya menggunakan username dan password. Ini. Nah, kemudian tinggal kita kasih kita berikan pengaturan aja untuk tampilannya ya. Tampilannya mulai pengaturannya mau seperti apa tampilannya. Silakan seperti ini. Ini saya buat 3 kolom ya, 3 kolom. Saya lihat template-nya ya, punya saya ya. Mana ya? Oke. Ini ya. Nah, ini saya buat 3 kolom. Satu kolom pertama, kolom kedua yang isinya ini ya, kolom login. Kemudian ini kolom ketiganya kosong. Nah. Oke. Ini name-nya, username. Yang password saya name-nya password ya. Kalau yang password type-nya password ya, supaya nanti hurufnya nggak kelihatan, keluarnya bidang-bidang, pakainya password. Kalau tag ya teks. Ini ya. Nah, di sini nanti saya akan sedikit mengenalkan penggunaan Ajax. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan Ajax ya. Kemudian nanti untuk tipe datanya nanti kita menggunakan JSON ya, JSON. Kita akan menggunakan JSON. Nah, jadi nanti kira-kira perhatikan yang poin-poin utama saja ya nanti ya. Saya akan nanti perhatikan yang poin-poin utama saja. Nah, untuk template-nya ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya menambahkan jQuery ya. jQuery 2.11 ini. Saya menambahkan ini. Menambahkan jQuery-nya ini. Kalau bawaannya Bootstrap kan ini ya, ini bawaannya Bootstrap. Nah, saya menambahkan ini. Saya mengambil jQuery. Bisa download di jQuery-nya langsung ya, bisa download di jQuery-nya langsung atau pakai kata kunci keyword nanti ini muncul ya di jQuery-nya langsung atau nanti aplikasinya kan akan saya upload ya, nanti teman-teman bisa ngambil di sini nggak apa-apa. Oke,
Yang pertama, ya, yang pertama, teman-teman kan buat template-nya dulu nih. Buat template nih, template-nya ya. Ini sampai ini template-nya. Nah, kemudian tampilannya kan nanti akan seperti ini. Seperti ini ya tampilannya ya. Nah, ini template-nya. Ini saya menambahkan jQuery tadi ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri atau nanti copy paste dari saya. Nah, kemudian di dalam template-nya ini ya, template-nya ini akan saya simpan di folder isi, namanya ini halaman login. Ya, saya simpan di folder isi, kemudian ini yang halaman login. Apa namanya halaman login. Kemudian isinya ini saya copy paste, saya modifikasi ya. Ini saya copy paste, saya modifikasi username, passwordnya. Nah, kalau kemarin kan kita menggunakannya PHP benar-benar PHP murni ya, tanpa menggunakan apapun ya. Nah, ini saya akan sedikit dulu mengenalkan menggunakan ajak ya. Kemudian buku data yang kita gunakan nanti kita nariknya menggunakan JSON. Nah, kalau di sini kan kemarin ada post ya. Ada post, ada metode ya, ada metodenya post ya. Kemudian actionnya apa? Nah, di bagian sini form ini ya. Ya. Nah, jadi waktu kita akan menggunakan ajak ini ya, ini yang nanti kita hapus yang tadi yang action sama metodenya tadi. Metodenya post, actionnya dikosongkan pakai crash saja. Nah, kemudian untuk membaca nilai ini variabel formnya ini diberi nama apa? Ini saya beri nama ini id sama dengan form. Jadi kalau saya ingin memanggil form ini, ya, saya tinggal memanggil nama id-nya ini, namanya id-nya form. Jadi ini nama id ini bebas, terserah ya nanti ya teman-teman ya, namanya bebas id-nya. Misalkan form login atau form apa ya terserah, ini bebas. Ini penamaannya. Ini nama formnya saya beri nama, id-nya saya beri nama form. Nah, nanti ini nama id-nya ini, form ini akan kita panggil. Waktu kita menggunakan ajak ini nanti. Ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan. Ini id-nya. Ya, ini saya panggil. Kita menggunakan ajak. Pastikan ini sudah masuk dulu ya. jQuery-nya supaya nanti ini bisa jalan ya, supaya JavaScript-nya yang di sini bisa jalan. Oke, ini ya, saya mempunyai form dengan nama id-nya form, atau saya ganti juga nggak masalah kalau misalkan di sini ganti ya, form login. Ini juga menyesuaikan, ini harus menyesuaikan ya. Nah, di sini ada dokumen ready. Jadi waktu kita load tag-nya, ya pertama yang dibaca ini. Saya akan membaca ini, otomatis akan terbaca. Ya. Jadi di sini saya membuat sebuah apa yang namanya ya? Istilahnya skrip untuk mendukung validasi yang nanti akan kita gunakan. Jadi di sini kalau misalkan kita input error ya, dia remove kelasnya ini akan dihapus nama kelasnya. Nama kelasnya ini akan dihapus. Nah, kemudian ini akan diganti hash error. Nama kelasnya diganti hash error. Bagian sini ya. Akan muncul hash. Akan muncul ini. Sama juga kalau misalkan kosong. Nah, ini validasinya ini. Jadi ini kalau kita kan hanya menggunakan input ya, Jadi kalau teman-teman menggunakan select ya sama, ini bisa tinggal kita ganti aja, kita tambahkan. Misalkan kita menggunakan input dan select, ya ini kita pilih kayak gini ya, tinggal kita ganti. Jadi nanti sini baca yang tipenya select. Oke, karena kita hanya menggunakan input, jadi saya hanya memakai instansi input. Oke, kemudian ini nama formnya form login ya, form login, nama id formnya. Nah, kemudian di sini, jadi pada bagian form ini, kalau saya menekan button ini, button login ini ya, jadi menekan ini berarti dia on click. Nanti silakan dipelajari, ada banyak ya tipe-tipenya. Ada on click ya,
on change, ya ada banyak ya. Nanti ini teman-teman silakan dipelajari pada bagian JavaScript banyak. Kalau misalkan teman-teman nanti bisa belajar di sini kalau pengen belajar banyak ya, mana ya. Terus W3 School. Nah, teman-teman bisa belajar di sini. Sini ada banyak sekali, ya. Mau belajar tentang HTML, JavaScript, ya. Nah, ini server-side juga ada, ASP pun juga ada, sama jenis-jenis pemrograman yang lain. Nah, ini banyak sekali teman-teman bisa belajar di sini. Kalau ingin benar-benar explore menekuni pemrograman ya, JSON-nya ajak. Nah, ini semuanya ajak di sini JavaScript-nya. Teman-teman bisa belajar di sini. Banyak sekali kan, teman-teman bisa belajar di sini. Oke, skip ya. Skip, saya lanjutkan. Nah, jadi di sini kalau saya menekan button login, ya, menekan tombol klik ya, karena ini on klik ya. Kalau on klik berarti kan nanti saya enter nggak bisa. Ya, on klik, login ya. Kalau saya klik login, nah kalau on klik dia akan diarahkan ke function yang ini, login ini. Nah, dari sini dia akan menjalankan perintah yang ada di sini. Menjalankan perintah yang ada di sini. Nah, sekarang coba diperhatikan pada bagian ini, URL. Nah, URL. Jadi URL-nya, kalau dia diklik, dia akan menjalankan URL ini. Ini teman-teman bisa menggunakan PHP Echo ya, atau menggunakan ini sama ya. URL ya, sama aja. Sama ini sama. Set URL, URL sama ya. Jadi waktu saya menekan tombol on click, dia diarahkan di sini. Setelah diarahkan di sini, dia nanti akan membaca URL yang ada di sini. Nah, dia akan membaca di URL mana? Dia akan membaca di URL login. Kemudian yang nama fungsinya apa? Nama fungsinya itu login user. Nah, nanti dia akan diarahkan ke sini. Login, ya, login user. Dia akan diarahkan ke sini. Pada bagian ini nanti dia akan membaca skripnya ini satu persatu. Nah, pada bagian ini kita membuat nama session ini session ini. Kita membuat session ini di sini. Pada bagian ini kita membuat session. Ya. Oke, saya kembalikan lagi tadi ya. Nah, ya. Jumlah. Nah, akan diarahkan ke control login yang nama fungsinya ini. Kemudian dia akan membaca data, nanti datanya akan dibaca yang ada di form ini. Datanya akan dibaca ini, yang ada di form ini akan dibaca. Data yang dibaca ya maksudnya ya. Data yang dibaca nanti yang ada di sini. Kemudian tipe datanya kan nanti kita akan menggunakan JSON. Ini ya, JSON import. Karena kita menggunakan JSON berarti harus di import dulu. Kalau nggak pakai ini nanti error ya. Kalau nggak pakai ini nanti error. Oke, kita kembali ke mana tadi? Halaman login. Nah, jadi dari script ini ya, ini pada bagian ini, kalau nanti misalkan kita klik login, dia akan diarahkan ke sini. Nah, dia akan membaca URL yang ada di sini, akan diarahkan ke URL yang ada di sini. Kemudian dia akan membaca nilai form, isi dari form yang ada di sini, isinya, ya. Nanti tipe datanya nanti akan kita gunakan JSON, ya. Kemudian kalau dia ini datanya di sini dia berhasil, ini berhasil dijalankan ya, mana ya? Ini berhasil dijalankan ini berhasil dijalankan, ya akan diarahkan ke controller user. Controller user itu yang kita gunakan ini.
Kalau ini misalkan nanti berhasil, dia akan diarahkan di sini. Ya. Jadi ada banyak cara ya. Jadi ini salah satu cara saja untuk membuat halaman login. Ini salah satu cara saja. Jadi teman-teman bisa mengekspor sendiri. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kalau dia statusnya benar, dia akan diarahkan ke sini. Tapi kalau di dalam validasinya ada yang salah, dia akan membaca apa sih kesalahannya. Gitu sih dengan ini. Misalkan ada data yang error, kalau script yang ini tadi ya, script yang di dalam ini tadi lagi user ini ada yang salah, nanti dia akan berada di sini. Tapi kalau berjalan lancar, dia akan menjalankan yang ini. Kemudian dia akan membaca validasinya itu. Ini validasinya ya. Validasinya kalau misalkan nanti form tidak boleh kosong, kemudian lebih detail lagi misalkan ya apa namanya username tidak ditemukan, atau kemungkinan lagi bisa juga username atau password tidak sesuai. Nah, seperti itu. Nanti dia akan membaca validasinya di sini. Validasinya akan dibaca di sini kalau terjadi error. Kalau input error ya, dia nanti pada bagian mana? Ini ya. Nah, ini ya. Nah, dia ini. Nanti tulisannya akan keluar ke sini. Kalau salah misalkan nama atau password salah, ini tergantung cetakannya ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi pertama intinya kan dia akan menjalankan ini dulu, login user. Login user itu ada berada di halaman mana ini ya, controller login. Nah, pada bagian ini. User ini. Di sini nanti kita akan menggunakan beberapa model ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat model dulu. Jadi sebelum kita lari ke sini ya, nanti kita akan membuat model dulu. Modelnya itu nanti isinya apa aja? Nanti isinya digunakan untuk mencari username dan passwordnya itu ada apa tidak. Ya, username dan passwordnya itu ada apa tidak. Ya, dia mencari nilainya ada apa tidak. Jadi kita akan membuatkan model dulu ya, model dulu namanya ini model login. Jadi nanti kita akan membuatkan model yang PPT-nya sampai mana ya? Kayaknya mana? Ini. Oke. Nah, di sini kan maaf ya saya mundur ke belakang satu ya. Nah, di sini kan teman-teman sudah membuat apa namanya? Sudah membuat halaman login ini di sini ya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kan kita membutuhkan sebuah controller untuk menampilkannya ya. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah controller. Jadi di sini teman-teman nanti silahkan membuat sebuah controller ya, buat sebuah controller mana ya ini. Buat sebuah controller namanya controller login. Jadi nanti pada controller login nanti teman-teman silahkan panggil halaman yang sudah kita buat tadi, halaman login tadi. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Saya ingin memanggil template halaman login tadi, ya. Ini saya panggilnya. Karena dia kan berada di halaman apa di folder isi ya. Di slot view isi halaman login. Nah, jadi ini kita memanggil ini tampilannya ini kita panggil melalui controller ini ya. Nah, kemudian kalau kita jalankan localhost login ya nanti akan seperti ini. Ya, localhost login akan seperti ini. Ini ya. Nah, setelah kita memanggil halaman loginnya dan berhasil tampilannya seperti ini. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah model dulu. Kita akan membuat sebuah model. Modelnya ini berisi apa? Nah, ini modelnya ini berisi username password untuk mengecek username passwordnya ada tidak. Nah, kalau ini ya, kalau yang ini saya di sini membuat dua buah model
membuat model login ya dengan dua buah metode. Yang satu untuk mengecek username-nya saja, ya. Yang kedua saya membuat metode baru, ya, untuk mengecek username dan password-nya ada tidak. Yang pertama, ini saya membuat metode dengan nama check username, ya, untuk mencari di tabel mahasiswa ini, ya, mencari tabel mahasiswa, username-nya yang diinputkan itu nantinya ada apa tidak, username-nya ini nanti ada apa tidak. Yang kedua, saya akan membuat metode baru dengan nama check username password. Jadi untuk mencari username dan password-nya itu yang ada di dalam tabel ini ada tidak? Ada tidak? Nah, di sini ada, coba perhatikan ya, where. Jadi di sini ada sesuatu hal yang dibatasi, di mana username-nya ini harus sama dengan nilai inputan username yang ada di nilai pos ini nanti. Sama halnya dengan ini, password ini, ya, password ini. Jadi nanti nilai password yang ada di tabel mahasiswa ini ada enggak yang sama dengan yang di sini, inputan ini tadi. Nah, ini tadi kan udah dienskripsi ya, kemarin kan kita pakainya MD5 ya, MD5 ya, MD5 apa asal 1 ya, saya lupa ya, MD5 ya. Nah, ini kan kemarin kita pakainya MD5 nih, pastinya udah dienskripsi. Nah, waktu kita input di sini, waktu kita input di form login ini, dia kan masih bentuknya kan masih normal nih, masih normal ya. Nah, ini nanti juga waktu kita berada di bagian modelnya ini ya. Nah, ini nanti juga harus dienkripsi juga. Ini nanti. Nah, ini berarti kalau enkripsinya berarti nanti berada di controllernya kalau seperti ini. Oke, langsung ya. Ini saya membuat dua metode namanya check username, digunakan untuk mencari username ada apa tidak. Kemudian metode check username password. Jadi di sini untuk mencari username dan passwordnya ada apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, kedua metode ini nantinya akan kita panggil, akan kita gunakan maksud saya kan, akan kita panggil dan kita gunakan. Nah, nanti ini akan kita gunakan di bagian apa? Controller ya, controller login tadi. Ya, pada controller login ini. Nanti akan kita gunakan di bagian sini. Ini ya. Nah, setelah kita membuat model, ya, modelnya namanya model login ini. Jadi model yang sudah kita buat tadi harus kita load dulu, ya, di dalam apa? Autoload yang model. Kita autoload supaya nanti kita tidak memanggil terus dulu ya. Jadi langsung kita autoload model login. Nah, setelah kita panggil ya, autoloadnya kita panggil model loginnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah controller baru. Bukan controller ya. Saya akan menggunakan controller login yang sudah kita buat. Kemudian saya akan membuat sebuah metode baru. Metodenya namanya login user. Nah, login user ini nanti ya akan digunakan kalau kita nanti klik ini login ini. Nah, jadi dia akan menjalankan perintah yang ada ini. Menjalankan perintah ini login user. Login user di sini ya. Kita akan membuat sebuah controller. Nah, pada metode ini, metode login user ini, nanti saya di dalamnya masih ada metode lagi, namanya validasi login. Jadi di sini nanti saya akan membuat sebuah halaman, membuat sebuah metode untuk memvalidasi inputan, ya, untuk memvalidasi inputan. Jadi misalkan password tidak ditemukan, kemudian username atau password tidak boleh kosong, nah seperti itu dan macam-macam lagi ya, dan masih banyak lagi. Tapi di sini saya tidak membuat semuanya, saya hanya beberapa saja. Nah nanti untuk tugasnya teman-teman ini kan hanya dalam satu kondisi. Jadi nanti saya ingin membuat dua buah kondisi.
ada user login, ya, ada user login. Nanti dia sebagai mahasiswa dan dia sebagai dosen. Kalau dia mahasiswa, dia akan lari ke controller apa namanya? Dia akan lari ke controller mahasiswa, controller user. Tapi kalau dia dosen, dia akan lari ke controller dosen. Nah, nanti mungkin tugasnya seperti itu ya, supaya teman-teman nanti bisa mengekspor. Nah, sekarang di sini ini this validasi login. Nah, ini saya memanggil sebuah metode namanya validasi login. Oke, metodenya saya skip dulu ya, ininya metode validasi loginnya saya skip dulu. Saya akan masuk ke sini dulu. Saya membuat variabel namanya username sama password, cek username dan tampilkan. Ya. Nah, di dalam username, ya variabel username ini, saya mengambil nilai inputan yang ada di dalam form. Di dalam form mana yang ada di dalam form ini? Ini ya. Saya mengambil nilai inputan yang ada di sini. Ini ya. Jadi ini nama username ini disebut post username ini ya, username ini ya. Jadi username password. Nah, ini ya namanya harus sama dengan yang name ini. Ini harus sama. Jadi nanti kalau nggak sama nanti nggak kebaca ya. Dia nyari nggak ketemu nanti. Ya, username tadi ini juga sama harus dengan username. Password juga. Jadi saya menyimpan nilai inputan ini di dalam variabel namanya username. Kemudian saya menyimpan ini nilai dari pos ini ya, nilai dari pos yang ada di form tadi. Kemudian saya enkripsi sekalian menjadi MD5. Saya simpan di dalam variabel password yang nanti kemudian akan kita panggil. Ya. Jadi saya menyimpan nilai inputan ini ya, nilai inputan dua ini di dalam variabel username dan password. Nah, di sini kan saya membuat variabel lagi ya tadi ya, namanya cek username password. Nah, cek username password di sini. Jadi saya ingin mencari ada tidak username password ini, username passwordnya ini. Ada nggak username password yang diambil dari nilai inputan ini? Ini ya, ini. Nah, ini kan sudah saya nilainya kan sudah saya masukkan di variabel ini username, di sini post password. Nah, ini tadi saya masukkan di sini nilainya. Ini nilai dari post tadi, nilai post yang username dan password sudah saya simpan di sini ya. Kemudian kan akan saya panggil di sini. Nah, di sini saya ingin menghitung jumlah. Jadi di sini ada con ya. Con itu menghitung jumlahnya. Jadi saya ingin menghitung jumlah ini ya, username passwordnya yang berada di metode cek username password yang berada di model login. Ya, dia ada nggak nilainya berapa? Nilainya lebih dari 1 kah? Atau tidak ada 0 ya? Atau ada 1. Nah, seperti itu ya. Ini saya mencari nilainya. Jadi di sini saya kembali ke sini ya, model loginnya. Model login sudah dibuat belum ya? Ini ya. Oke. Username password. Ini ya, saya memanggil metode cek username password. Nah, nilai coba perhatikan dulu nilai username. Ini dolar username, dolar password. Ini diambil dari variabel ini. Pindah-pindah. Ya, diambil dari variabel yang ini ya. Username, password ini nilainya diambil dari sini. Jadi kalau misalkan nilai postnya ini, nilai inputnya misalkan di sini Rohim, misalkan Rohim, kemudian sini AA ya misalkan ya. Nah, nanti berarti di sini otomatis nilainya dia Rohim. Kemudian di sini AA yang sudah dienkripsi menjadi dari MD5. Apa ke MD5 ya. Rohim sini AA yang sudah dienkripsi di MD5. Sama halnya dengan yang ini ya. Jadi sama ya ini ya. Oke. Jadi saya ingin mencari nilainya ini. Ada nggak yang nilainya itu sama dengan ini? Nilainya yang sama dengan ini. Nah, saya kembali ke cek username password. Nah, di sini.
Cek username password. Tadi kan dipanggil di sini ya, dia dipanggil di sini. Ini ya. Nah ini dipanggil di sini ini. Dia mencari. Ada nggak di sini? Yang username-nya ini sama dengan ini. Dan, berarti kalau where itu berarti dan ya, bukan. Kan ada dan ada atau. Ya, kondisi kemarin sudah dipelajari ya. Apa ya itu ya? PHP yang pemrograman berbasis internet ya? Ya, diajarkan toh? And or, XOR kayak gitu. Diajarkan ya? Iya, Pak. Ya. Jadi di sini kalau where itu berarti dia and ya. Dia kondisinya harus benar semua, harus ada semua. Ya. Jadi di sini dalam satu record itu ada tidak dia yang namanya ini username-nya dan password-nya itu ini sama. Nah, dan kondisinya kan dia where. Ada where, ada or where. Nah, ya. Ada banyak yang nanti silakan dipelajari ya di dalam kondisi, di dalam apa namanya user guide-nya. Silakan dipelajari, ada banyak sekali. Ada like or like, nah banyak sekali. Nih, saya menggunakan dua kondisi, di mana username-nya ini adalah nilainya ini dan password-nya nilainya ini. Ada nggak dua kondisi dari dua kondisi tersebut yang nilainya sama, yang isinya sama? Nah, jadi kalau ada, dia akan ditampilkan di sini. Kalau ada, yang diambil dari tabel mahasiswa. Nah, sedangkan di sini tadi kan kita menggunakan con. Con. Nah, di sini ada nggak ini jumlahnya? Nilainya ada nggak? Ada. Berapa? 1. Misalkan. Kemudian ada nggak nilainya? Nggak ada. Nanti kita akan melakukan pengecekan di bagian sini. Saya menggunakan if ini ya. Oke. Dari kondisi ini ya, dari metode yang ada di sini, ini menghitung jumlahnya dari nilai inputan ini, mengecek dari tabel mahasiswa ada nggak username dan passwordnya dengan username ini, password ini. Kalau ada, jumlahnya berapa? Nah dari sini pan ya, kalau pan itu dia menghitung jumlahnya. Jadi nanti munculnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi biar tidak terjadi nilai 2, nah, jadi waktu kemarin form pendaftaran itu harus dibuatkan sebuah validasi, harus dibuatkan validasinya. Jadi username itu kalau sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Nah, seperti itu ya. Username sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau misalkan sudah digunakan tapi digunakan lagi, berarti kan nanti passwordnya sama lagi. Nah itu nilainya kan nanti jadi 2, nanti waktu masuk ke login error lagi, ya tidak bisa masuk. Ya, oke. Jadi di sini saya membuat sebuah kondisi, saya cek nih, cek username passwordnya. Nah, jika ini cek username passwordnya ini jumlahnya sama dengan 1, ya. Kalau dia jumlahnya 1, berarti kalau jumlahnya 1 itu berarti kan ada username dan password yang cocok ya, ada yang cocok ya. Username dan password ada yang cocok. Berarti nilainya dia nanti 1. Nah, kalau ada yang cocok di sini, ya, kalau cek username passwordnya ini ada yang cocok. Nah, kemudian saya ingin menampilkan datanya dulu. Ini saya ingin menampilkan datanya. Saya ingin menampilkan datanya ini. Ya, tampilkan. Nah, saya tampilkan. Kemudian saya memanggil lagi metode cek username password. Jadi yang nilai yang cocok tadi datanya ini saya tampilkan. Dia di mahasiswanya apa, username-nya apa, password-nya apa. Nah, seperti itu. Ini saya tampilkan semuanya. Ya, ini saya tampilkan semuanya. Nah, cara tampilkannya seperti apa? Nah, tinggal teman-teman menggunakan Forex ya. Kalau di PHP biasa juga sama menggunakan Forex ya, sama ya? Sama ya? Kalau menampilkan data array. Sama enggak?
Yang kemarin dipelajari. Halo, pemrograman berbasis internet. Sama enggak? Mana ya? Halo. Sama enggak kalau pakai PHP murni menampilkannya? Pakai Forex enggak menampilkan data array? Ada kemana ya? Halo, Halo Pak, gimana? Oh, dalam PHP murni kemarin pemrograman berbasis internet kemarin gimana menampilkan data array? Yang dari database. Pakainya Forex juga? Kemarin diajarkan siapa? Kemarin diajarkan siapa? Pemrograman berbasis internet. PBI ya? Siapa? Sedia Pak, bersedia. Ya, oke. Kalau menampilkan data sama juga pakai Forex juga, data array. Datanya array. Pakai Forex enggak? Halo. Gimana ini? Pada lapar ya? Oke. Ya, saya lanjutin aja ya. Jadi di sini waktu kita melakukan pengecekan terhadap username dan passwordnya, kalau nilainya ada, dia ada. Saya ingin menampilkan datanya, Forex ini. Kemudian datanya ini akan saya tampilkan, akan saya simpan dalam sebuah variabel ini. Jadi mahasiswa, ini ya, ada Forex, tampilkan. Tampilkan itu berarti dia ngambil dari sini variabel yang di sini. Tampilkan, as, dolar, CMP. Ya, itu terserah ya namanya apa ya, hanya penamaan aja. Teman-teman mau diganti misalkan row juga boleh ya. Tapi nanti kita manggilnya juga dengan row juga. Nah, di sini saya ingin menampilkan ID mahasiswa, username, password, NIM, ya, nama, email, phone, ya. Jadi sebenarnya itu sesuai kebutuhan saja ya. Tapi saya di sini ingin menampilkan semuanya. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi yang ditampilkan hanya beberapa aja sih, sebenarnya nggak masalah, ya. Jadi data yang ada di sini ini ya, misalkan yang ada kan misalkan ini, yang misalkan yang ada. Nah, ini. Nah, misalkan yang ada yang ini. Nah, dia akan ditampilkan namanya siapa, NPM-nya berapa, namanya siapa, username-nya apa, password-nya apa, ya, kemudian email, telepon. Nah, dia selalu mahasiswanya aktif atau tidak. Nah, itu pada bagian ini ya, semuanya saya simpan dengan nama variabel ini. Kebetulan aja nama variabelnya memang saya buat sama ya, biar teman-teman juga agak bingung kok banyak sekali nama variabel gitu loh ya. Jadi di sini saya memanggil ID mahasiswa ya, saya tampilkan datanya, kemudian saya simpan dalam variabel-variabel ya, ID mahasiswa, dolar username, dolar password, dolar NIM, dolar nama, email, phone ya. Nah, setelah ini nilai dari array-nya ini saya simpan dalam variabel ini, nanti akan saya panggil ini. Ini akan saya panggil. Nah, setelah saya memanggilnya ini ya, memanggil datanya, data array-nya. Nah, saya akan membuat sebuah session. Kata kunci membuat session itu yang mana? Yang seperti apa ini? Di session set user data. Karena ini datanya array ya, saya menggunakannya array. Set user data array. Jadi saya membuat nanti yang digunakan untuk login ya. Saya membuat nama session namanya MHS login. Dia akan bernilai true. Nah, jadi nanti kalau misalkan waktu kita mau membuka controller user, kemudian kita langsung masuk ya. Nah, kalau dia nilainya belum true, maka dia tidak akan bisa masuk. Nah, itu tadi fungsinya validasinya itu bagian sini. Ini ya. MHS login ini.
Mbak S login, saya membuat session namanya ini Mbak S login, nilainya dia true. Kemudian saya membuat session lagi namanya edi mahasiswa. Saya membuat session lagi namanya username. Saya membuat session lagi namanya password. Kemudian ini name, email, phone. Nah, nilai-nilai ini, nilai dari session-session ini saya ambil dari sini. Dari sini. Dari variabel ini. Ya. Ada id mahasiswa, username, password. Jadi sebenarnya kalau untuk pembuatan session ini sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kayak password, nah itu nggak apa-apa. Kemudian kayak phone, email, atau mungkin id mahasiswa itu nggak perlu juga nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diambil juga nggak apa-apa, sessionnya dibuatkan juga nggak masalah. Ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Ini ya, ini di sini saya membuat sessionnya ini. Di sini saya membuat session. Kata kunci sessionnya ada di sini. Ini ya. Kata kunci sessionnya ada di sini. Ini sessionnya ini. Ini session ya. Ini ya, kotak ini session. Ya, session. Jadi di sini kita membuat session baru. Buat MHS login session. Nah, kemudian nanti yang MHS login ini akan kita panggil dalam controller user tadi. Ya. Nah, setelah membuat session selesai, karena kita menggunakan JSON ya, jangan lupa ini kita pasti akan menambahkan ini. Ya, kita import dulu datanya arraynya. Jadi kalau misalkan apa ya nanti teman-teman kurang ini JSON importnya masih kurang nanti ya error ya. Kemudian kita kembali ke atas lagi. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian ini teman-teman akan menemukan sebuah metode dengan nama validasi login. Nah, jadi dalam validasi login ini digunakan untuk membuat validasi pada form-form ini. Misalkan kayak field-nya tidak boleh kosong, username-nya tidak boleh kosong, password-nya tidak boleh kosong ya. Jadi di sini saya hanya membuat sebagian saja yang mana ya tadi ya. Saya membuat sebagian saja. Nah, di sini nama metodenya validasi login ya. Saya membuatnya tipenya private ya, validasi login. Nah, di sini ya. Jadi di sini saya membuat variabel sama variabel baru. Sebenarnya ini tidak usah nggak apa-apa ya. Misalkan langsung dipanggil nilainya di bagian mana ya, sini pun juga nggak masalah. Di input post itu nggak apa-apa. Nah, jadi di sini saya membuat variabel sama yang kayak tadi. Ini mengambil nilai model yang ada di model login tadi, ya. Dia mengecek username passwordnya ada nggak, dan nilainya kosong kalau nggak ada. Jadi nanti di dalam form apa namanya, form input passwordnya nanti dia akan berisi username atau password tidak sesuai. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditemukan ya, jadi kalau tidak ditemukan dia akan muncul username atau password tidak sesuai. Nah, kemudian kalau misalkan formnya kosong ya, formnya kosong ini input ya, username. Jadi username ini ada password, username, password. Nah, itu dia peletakan input errornya ini akan diarahkan kemana? Kalau di sini input errornya kan dia di password, input errornya di password. Jadi nanti bagian password sini, ini yang ini ya. Nah, nanti peringatannya akan muncul di sini, ya. Tapi kalau misalkan input errornya pada bagian username, ini, jadi dia input errornya akan berada di sini. Ini ya, ini berarti seperti ini. Ini form validasinya. Nanti teman-teman bisa lengkapi sendiri. Saya tadi membuat sebuah metode check username ya. Nah, ternyata di bagian validasi kan belum saya gunakan. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan. Ya, misalkan di bagian atasnya sendiri username tidak ditemukan. Nah, gitu ya. Bagian paling atas sendiri. Jadi dia baca dari atas, bawah, turun. Ya. Dia baca yang paling atas dulu, kemudian baru ke bawah. Nah, saya ini ya, ini
Setelah ini ya, setelah kontrol login tadi selesai, setelah keseluruhan seperti ini ya kontrol loginnya pada metode login user, nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah halaman untuk ucapan selamat datang misalkan. Selamat datang kalau misalkan loginnya berhasil. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ya, di sini ada sebuah session yang kita panggil, namanya nama mahasiswa. This session user data nama mahasiswa. Ya. This session user data nama mahasiswa. Ini kalau kita mau manggil nama sessionnya. Tapi sebelumnya nama session ini harus sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, ini kita membuatnya di mana? Tadi di login tadi di bagian sini. Nah, ini. Ya. Misalkan mana ya? Selamat datang. Nah, ini. Nah, misalkan tadi kan cuma muncul namanya. Misalkan ditambahkan NPM-nya misalkan ya. Dengan NPM misalkan. This session user data nama mahasiswa. Ini saya ganti NPM. Sekarang kita cek dulu. Namanya apa? Nama sessionnya untuk NPM. Mana NPM? NPM. Nah ini. NIM ya. Nah ini mahasiswa. Saya copy. Saya tinggal pastekan lagi di sini kita memanggil dua buah session, namanya nama mahasiswa dan ini. Jadi nanti ini akan muncul otomatis ya. Oke. Nah ini ya. Kita sudah membuat, saya ternyata tidak bisa berbicara terlalu lama sekali ya. Jadinya haus ini, serak-serak ini nggak bisa minum. Nah, ini ya cara pemanggilan sessionnya. Ini session user data. Nah, kemudian nama sessionnya apa? Kita tuliskan di sini. Nah, setelah selamat datang ini kita buat ya untuk tampilannya, view-nya sudah kita buat. Nah, ini nanti kan kita simpan di folder isi dengan nama selamat datang .php. Nah, untuk menampilkannya kan kita membutuhkan apa? Sebuah controller baru. Dan nanti controller itu nanti akan digunakan untuk user, untuk pengelolaan user dari profile user, edit profilnya, kemudian nanti mungkin kayak pendaftaran ujian, nah seperti itu nanti akan diarahkan dalam satu controller, user. Nah, jadi di sini teman-teman harus membuat controller yang digunakan untuk mengelola ini halaman selamat datang ini. Oke, di sini misalkan saya ingin membuat controller, misalkan nama controller yang akan digunakan untuk mengelola, misalkan controller user ya. Di sini teman-teman membuat sebuah controller dengan nama user.php. Nah, kemudian disimpan di folder controller. Nah, pastikan nama file dan nama kelasnya sama ya. Nama kelasnya ini, nama controllernya ini sama, ini nama kelasnya juga sama, harus sama ya. Kalau nggak sama nanti dia nggak bisa baca, jadi error nanti. Nah, coba perhatikan ya. Jadi di sini ada sebuah pembatasan, ada sebuah istilahnya script yang membatasi yang bisa masuk di dalam controller ini ya, yang bisa masuk dalam controller ini, user ini hanya bagi mereka yang sudah login. Jadi nilai loginnya ini, nilai login MHS loginnya ini dia bernilai true. Jadi kalau dia belum pernah login, maka dia nilainya false ya. Jadi dia tidak akan pernah bisa masuk ke sini. Dia akan didirect ke sini terus. Dia akan ke sini ke halaman direct login. Ya. Nah, ini yang kemarin ya kita pelajari ada construct ya, dia akan dijalankan pertama kali. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama session, kemudian saya memanggil nama sessionnya yang MHS login tadi. Dia nilainya apa? Nilainya kan dia true ya. Nah, di sini saya membuat sebuah kondisi.
jika variabel session ini nilainya dia false, ya, kalau dia nilainya false, berarti akan diarahkan ke controller login. Controller login yang mana? Controller login yang sini. Akan diarahkan ke sini. Dia akan kembali lagi ke sini. Atau mungkin teman-teman misalkan mau diarahkan ke sini ke pendaftaran, ya nggak masalah, nanti tinggal kita ganti bagian login. Jadi ini mau diarahkan kemana, misalkan ke pendaftaran, bisa sama ya. Jadi kalau misalkan kita mengertikan seperti ini, localhost ya, kemudian pbd 18 user ya, dia akan diarahkan ke pendaftaran. Karena kan ini sudah saya ganti directnya ke pendaftaran, directnya login ya, directnya login. Jadi waktu kita klik ini user ya, dia akan diarahkan ke halaman login karena dia belum login. Berbeda lagi kalau nanti sudah login dan nilai sesinya nanti bernilai true seperti itu. Oke, mana ya? Chat siapa ya chatnya? Oke, ini ya, kembali ke sini lagi. Jadi ini di dalam construct ya, nanti isinya sebuah kondisi ya, kondisi untuk membaca nilai sesinya dia sudah dia bernilai benar atau salah ya. Nanti selain itu juga bisa ditambahkan ya nilai di dalam construct-nya, tidak hanya ini saja. Nah, kemudian untuk membuat halaman tag-nya ini, menampilkan halaman mana ya tadi ya? Ini menampilkan halamannya ini. Jadi kita arahkan dulu melalui controller object function index. Ya, seperti biasa ya, judulnya selamat datang misalkan. Isinya apa? Isinya nilainya diambil dari folder isi, kemudian nama apa namanya objek yang dipanggil yaitu selamat datang titik. Nah, kemudian akan di-load di dalam ini template master ini. Nah, kemarin ya waktu pertama kali kita memecah template itu ya, seperti ini. Ini dia berada di folder layout, kemudian template master. Nah, tadi kan ini sudah kita tambahin ini, ya. Ini kan sudah kita tambahin mana ya? Ini kan sudah kita tambahin ini mahasiswa ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kalau namanya benar, dia akan muncul. Nah, ini. Selamat datang Doni Kumaladati dengan NPM 1888 nah ini. Ya, 181110023. Seperti ini ya. Cara memanggilnya. Di session user data ini mahasiswa. Ini nama sesinya. Ini nama sesinya. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Masih bingung ya? Bingung. Ya kalau enggak praktek bingung ya. Bingung ya, Pak? Apa bingung sedikit-sedikit. Atau gimana ya? Atau kapan mau kita buat kelas untuk praktek? Kalau mau pengen praktek atau praktekin satu-satu? Prakteknya Boleh, pas Pak. bulannya, Pak? Hah? Praktek online, praktek offline di kampus, Pak. Waduh, nanti bisa dimarahin sama yayasan. Boleh ya, Pak? Enggak lah, enggak boleh, belum boleh tatap muka. Sama Kemendikbudnya belum boleh di kampus. Tapi kayaknya kelas prodi lain itu ada yang offline ya, Pak? Iya, karena jumlahnya cuma sedikit. 5 atau berapa itu? Karena ya cuma sedikit 5 atau 7 itu. Informatika angkatan 19 kayaknya juga ada yang offline ya, Pak? Yang apa? Yang offline. Nggak Untuk ada, praktek. belum ada. Hah? Yang offline. Belum ada.
Apalagi informatika belum ada, karena informatika kan mahasiswanya banyak-banyak. Kalau yang prodi-prodi baru itu mahasiswa cuma 5, 7. Terus lab yang baru itu kan labnya agak besar. Lab yang baru itu loh. Atau gimana ya enaknya ya supaya teman-teman bisa praktek ya. Pak, mohon maaf izin masuk, Pak. Masuk apa? Kemarin saya sudah bertemu dengan Bu Dekan, Pak. Kalau dari Bu Dekan, kalau kita mau offline nggak apa-apa, Pak. Tapi asalkan itu dari dosen pengampunya sendiri mau dan dibatasi, Pak. Tuh, soalnya seperti ini. Gimana ya? Saya tuh mau menceritakannya susah, soalnya kan ini internal ya, internalnya Sanai. Ada apa ya? Ada sesuatu hal itu yang tidak bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kalau dibuat offline, berarti kan saya harus memecah menjadi beberapa kelas ini. Nah, kelas itu kan banyak loh. Itu karena kan berhubungan dengan pertemuan jam lagi gitu loh. Berhubungan dengan istilahnya apa ya? Kayak kalau misalkan saya kan satu SKS itu kan ada satu mata kuliah ini kan ada 4 SKS. Nah, kalau dipecah kan berarti kan jumlahnya itu kan menjadi banyak SKS dan saya itu jadi lebih beban beban ngajar. Nah itu kan bermasalah juga. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa cuma ada 5 itu nggak masalah sih. Kalau misalkan prakteknya online gimana ini? Ada yang berani nggak? Jadi kalau misalkan error ya nanti untuk share screen-nya ya nanti akan saya buat multi biar teman-teman juga bisa nge-share seperti ini kayak gitu. Ini kecuali alon-alon boleh ya, so? Gimana yang lain gimana, sanggup nggak? Soalnya kalau semua ya harus semua gitu loh. Biar yang lain juga dong. Jangan yang apa namanya yang online cuma 3, nanti yang lain jadi pada ngantuk tidur. Ya, Dewi ini offline dong, bisa lah saya. Belum bisa, Juni itu baru boleh diizinkan. Juni. Offline di mall boleh kok, Pak? Waduh, boleh sekali itu. Tapi nggak usah ya. Ini udah pada mudik semua toh. Udah pada mudik semua, Pak. Mudik kemana ya, Pak? Maksudnya sudah pada balik ke Jogja, Pak? Lu, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah sebagian ya? Sebagian ya? Masih mudik, Pak. Oh, masih baru di kok. Surabaya, Pak. Iya, misalnya juga masih banyak yang di kampung loh. Saya baru di Tangerang, Pak. Sudah, ini kayaknya alternatif yang apa ya? Intinya seperti ini ya. Intinya kalau yang penting teman-teman niat mencoba ya. Kalau ada kendala, tanya aja nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada yang tanya berarti nggak ada yang nyoba. Biasanya seperti itu. Ya, nanti teman-teman dicoba saja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau prakteknya secara online nggak apa-apa. Saya tungguin Westo. Tungguin nggak apa-apa lah. Yang penting semuanya sudah siap gitu loh, sudah siap bawa laptop semua, ya. Oke? Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Saya tuh juga susah mau menjelaskan seperti ini tuh mesti pada bingung Westo. Soalnya nggak pakai praktek. Iya. Nah, Iya. ini ya saya kembali lagi ya, saya kembali ke materi. Nah, jadi di sini kita membuat halaman untuk menampilkan halaman selamat datang tadi. Ya. Judulnya nanti pada bagian title-nya, judul ini digunakan untuk pada bagian ini ya. Ini atas ini tab ini selamat datang tab ini. Title yang ini ya. Nah, kemudian isi itu ya nanti isinya tab itu kan nanti berada di bagian sini kan, template-nya kan ini ya, template-nya mana sih? Layout template. Nah, template master. Nah, isinya ini. Dia di sini dipanggil.
Kemudian untuk template-nya ini ya, template-nya itu yang ini. Semuanya ini. Ini ya. Semuanya ini template-nya seperti ini. Pada bagiannya isinya ini. Nah, isinya ini berada di mana? Isinya ini berada di selamat datang ini tadi. Nah, ini. Seperti itu. Nah, setelah kita login ya, setelah login kan nanti kalau dia sessionnya baca dan bernilai benar, dia kan akan diarahkan ke sini nih. Nih, akan diarahkan sini. Kemudian session yang kita panggil nanti akan nampak di sini. Nah, sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan kita sudah membuat session tadi. Pada bagian ini ya, kita sudah membuat session ini. Kemudian setelah membuat session, kita sudah memanggil session. Sessionnya manggilnya di mana? Memanggil sessionnya ada di bagian sini tadi. Bagian sessionnya memanggil session ini ya. Di session user data ini, kemudian mana tadi? User tadi mana ya? User. Nah ini ya, ini kita manggil session ini. Di session user data ini. Nah, di sini kita memanggil sessionnya ini. Di session user data ini ya, kita memanggil sessionnya. Nah, setelah kita membuat session, kita memanggil session. Nah, setelah berikutnya, karena sessionnya sudah tidak kita pakai, nah, jadi session yang sudah kita buat ini kita hapus, kita buang semuanya, ya. Jadi cara menghapus session ya. Nah, teman-teman ingin menghapus satu persatu atau secara keseluruhan, ya. Jadi kalau misalkan menghapus satu persatu, berarti teman-teman seperti ini. Di session unset user data, di session unset user data. Tapi kalau teman-teman ingin menghapus ini semuanya dalam satu script, nah silakan menggunakan ini. Di session sys destroy, tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai dua aplikasi, sama-sama menggunakan CI. Kemudian sama-sama menggunakan session juga. Kemudian teman-teman login. Nama sessionnya beda ya, misalnya. Karena sessionnya ini beda. Sessionnya beda. Teman-teman login dengan dua aplikasi. Nah, kemudian satu aplikasi tidak digunakan. Tidak digunakan lagi. Otomatis kan teman-teman pasti akan pilih logout ya. Nah, pilih logout. Nah, setelah di logout, teman-teman menggunakan ini, this session destroy. Jadi dua aplikasi teman-teman yang sedang teman-teman buka, yang satu masih aktif, yang satu teman-teman klik logout-nya ya, waktu menggunakan ini. Jadi yang satunya otomatis dia akan ikut ke logout. Kalau menggunakan this session destroy. Ya. Jadi silakan nanti dikondisikan teman-teman mau menggunakan yang mana, ini atau ini. Ya. Ini cara menghapus session. Jadi di sini saya ingin menghapus session yang sudah saya buat tadi, saya simpan di dalam metode ini, metode keluar. Kemudian ini akan nanti metode keluar tadi ya, ini akan saya panggil di sini di tab pengguna ini. Nah, di sini nanti kalau saya klik misalkan, saya klik, nanti ada keluar. Saya simpan di sini. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian ini ya, ini kan kita sudah membuat session, menghapus session, sudah membuat script untuk menghapus sessionnya. Nah, kemudian ini scriptnya ini akan kita gunakan di mana? Ini kan akan kita gunakan di bagian header-nya ya. Nanti akan kita gunakan di bagian header-nya. Header-nya itu yang mana kemarin? Yang mana kemarin? Layout header-nya. Kemarin kan ada beberapa drop-down ya, kan tidak saya pakai, jadi saya buang aja. Saya buang, terus saya ganti nama drop-down-nya ini. Saya gunakan seperlunya ini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah URL yang nantinya digunakan untuk mengarahkan ke controller login
dengan nama metodenya yang keluar ke kontrol login. Nah, nama metodenya yang akan saya arahkan ke sini. Jadi saya di bagian ini saya membuat controller ya. Bagian ini saya membuat memanggil controller yang nanti digunakan untuk mengarahkan ke sini. Login keluar. Jadi kalau kita klik keluar ini, klik ini keluar ini ya. Ini nanti akan diarahkan di kontrol login, kemudian nama metodenya keluar. Yang isinya apa? Yang isinya ini menghapus nama session yang sudah kita buat ini. Nah, ini. Menghapus nama session yang sudah kita buat. Itu ya. Secara proses teman-teman sedikit paham ya. Gimana session login itu bekerja, ya. Secara alur sudah tahu ya, paling enggak punya gambaran toh. Oh, ternyata seperti itu ya. Kegunaan dari session login itu seperti ini. Jadi kita harus buat dulu. Nah, buat nanti akan kita gunakan pada bagian controller yang nanti perlu diberikan sebuah istilahnya apa ya, pembatasan halaman login. Kemudian kita panggil, semua kita panggil, kalau tidak kita gunakan ya sudah kita hapus saja sessionnya. Pakainya apa? Oh, pakainya seperti ini. Oh, berarti alurnya seperti ini. Nah, itu loh, ya. Teman-teman, gimana? Punya gambaran nggak? Punya gambaran tidak? Punya gambaran? Belum. Oke, nggak apa-apa. Intinya nanti saya kopikan nanti saya upload ya ini ya. Skripnya akan saya upload di e-learning, nanti silahkan dipelajari. Setelah dipelajari, nanti akan ada tugas dari saya. Nah, tugas kedua, tugas kita kan 3 seperti biasa ya, tugas kita nanti 3. Tugas kedua nanti akan sedikit memodifikasi halaman halaman login tadi. Ya, halaman login tadi untuk memodifikasi. Oke, nah tugasnya nanti gampang menyusul. Oke, setelah kita buatkan skrip ini ya, skrip ini kita mengarahkan kontrol login, metodenya keluar. Nah, jadi di sini kan nanti hasilnya akan seperti ini. Klik. Nah, ini coba pada bagian keluar ini, teman-teman perhatikan pada bagian kanan bawah. Itu ada URL yang menunjukkan localhost psbb18 login daring keluar. Garis miring ya maksud saya, nggak daring. Jadi kalau kita klik tombol keluar ini, dia akan diarahkan ke halaman ini. Yang ini halaman ini. Saya sembunyikan. Nah, ini kalau kita klik ini, keluar, nah nanti akan diarahkan ke sini. Nih, ya, seperti itu ya. Merakit paling Nah, CPU paling 8.000 lah cukup kan. ini ya. Murah sudah. Kemudian kita klik keluar. Kalau keluar berarti kan nanti akan diarahkan di sini kontrol ini. Nama sesinya akan dihapus semua. Mana ya? Oh, paling CPU Keluar. paling baru kurang ngerakit Seperti ya. ini. Ya. Jadi session ini ya, session ini dia punya apa namanya? Pengaturan. Misalkan kita sudah login. Ya. Nah, di sini dia mempunyai pengaturan. Kalau komputer ini dia sudah tidak aktif, misalkan dalam 1 jam atau 45 menit, dia akan logout otomatis. Melakukan logout otomatis. Nanti dalam CI itu ada di dalam pengaturannya. Ya, saya lama tidak membuka di dalam apa namanya pengaturannya ini ya. Bagaimana saya juga lupa. Nah, itu ada ya nanti ya.
Yang mana ya? Kemudian ya itu ada ya pengaturannya. Teman-teman silakan nanti bereksplor ya. Ada di bagian pengaturannya. Kalau misalkan session ini hanya diajukan misalkan hanya 30 menit, hanya 10 menit. Kalau misalkan 10 menit nggak aktif, nanti dia otomatis akan logout ya. Nah, di bagian ini, bagian config ya. Bagian config. Nah ini nah. Section expiration ini. Nah ini. Jadi di sini waktunya bisa dibatasi. Ya, ini. Jadi silakan teman-teman menguprak-uprak sendiri kalau ini menguprak-uprak ya, nanti kalau misalkan menemukan sesuatu yang baru bisa sharing juga di sini, bisa tunjukkan kepada teman-temannya ya. Saya menemukan hal-hal yang baru ini kayak gini, ternyata di sini bisa untuk ini. Nah, misalkan ada yang saya sampaikan ada yang kurang ya, atau mungkin saya juga mungkin tidak tahu juga ya. Nah, nanti teman-teman bisa sampaikan di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, membuat halaman login dengan menggunakan session. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bingung ya? Belum, Pak. Bingung. Ya, saya yakin bingung. Mesti tetap bingung, Mas Toyo. Nggak apa-apa, nanti dipelajari ya, pelan-pelan. Nanti skripnya saya berikan. Nanti pastinya minggu besok itu mau nggak mau teman-teman tetap belajar kok ya. Akan saya kasih tugas dari skrip yang sudah ada, yang sudah saya berikan. Nanti saya minta teman-teman untuk mengeksplor, menambahkan beberapa kondisi nanti ya. Pada bagian loginnya. Gitu ya. Oke? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini akan saya akhiri ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, silakan ya teman-teman yang berpuasa, selamat menikmati ibadah puasanya ya. Jangan lupa hari ini pertama puasa, nanti lupa tiba-tiba ke dapur langsung minum ya. Habis pusing mikir dapur minum langsung. Sudah ditelan, sudah dapat 1 gelas lupa, nggak apa-apa. Oke? Oke, ya. Berbuka dengan senyumanmu. Anjay. Oke. Anjay. Oke, silakan teman-teman yang mau keluar dari Zoom, boleh ya. Ini semua sudah ikut semua ya? Ada 55 ya, 56 ya? Oke, selamat siang, silakan boleh keluar dari room ya. Absennya di mana ya, Pak? Absennya di e-learning, silakan ya. Jangan lama-lama nanti tidak lupa. Di e-learning yang tanggal 5 ya. Iya, Pak. Oke, saya tutup. Saya close ya, Zoom-nya ya.